إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, berangkat dari ungkapan puji dan syukur kita tetapkan kepada Allah semata atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menggugurkan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan dengan hidayah ini kita semua bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita ini selalu mendapatkan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita ini sudah berada di hari Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan, Allah hormati. Satu bulan kita digembleng di bulan Ramadan, satu bulan berada di bulan Syawal. Diharapkan amal ibadah kita meningkat sesuai dengan arti Syawal itu sendiri. Di bulan Dzulqa'dah diharapkan kita ini bisa bersikap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah di dalam beribadah. Sebab apa? Istiqomah ini merupakan amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Istiqomah terambil dari kata qamah yang berarti berdiri atau tegak. Kata ini serumpun dengan akar kata mustaqim yang berarti lurus atau adil. Jadi istiqomah adalah konsisten, komitmen di dalam menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini itu benar, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang terombang-ambing, tidak takut menerima resiko sebagai konsekuensi pilihannya itu. Orang yang istiqomah, ia tidak takut kesepian di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menegakkan kebenaran. Orang yang istiqomah, ia bersedia untuk tidak populer. Orang yang istiqamah, ia tidak gampang menukar keyakinannya dengan harga-harga duniawi seperti harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau kenikmatan-kenikmatan sesaat lainnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian ia istiqamah dengan pengakuannya itu. Istiqamah di sini bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar di bibir, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terus apa balasan bagi orang yang istiqamah? Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang telah ia perbuat di dunia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang harus istiqamah itu bukan hanya seseorang, tapi sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah bangsa dan negara pun juga harus istiqamah. Bila prinsip-prinsip istiqamah telah hilang dari sebuah keluarga misalnya, maka keluarga tersebut akan rentang dan labil, sehingga berbagai macam godaan duniawi, berbagai macam tren-tren gaya hidup sekarang akan selalu mengusik ketenangan keluarga tersebut. Fenomena terakhir sekarang ini bisa kita perhatikan sendiri. Begitu gampang orang membangun sebuah rumah tangga, begitu gampang orang membangun sebuah keluarga, tapi segampang itu pula keluarga itu bubar. Angka perceraian, angka kekerasan dalam sebuah rumah tangga semakin hari semakin meningkat, terutama di kota-kota besar, apalagi di kalangan dunia artis. Terus bagaimana jadinya sebuah masyarakat apabila tersusun dari keluarga-keluarga broken home? Apa pula jadinya sebuah bangsa dan negara apabila dikelola oleh individu-individu yang bermasalah? Bangsa dan negara pun juga memerlukan istiqamah. Bila prinsip-prinsip istiqamah telah hilang dari sebuah bangsa dan negara, sejarah sendiri telah membuktikan bangsa dan negara tersebut akan gampang didominasi kekuatan dari luar. Jauh-jauh Al-Quran mengingatkan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal. Apabila ajal telah datang kepada mereka, maka tidak bisa dimajui dan juga tidak bisa dimundurin sedikit pun. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang terancam mati itu bukan hanya seseorang, tapi sebuah masyarakat, bangsa, negara, dan rezim pun juga akan terancam mati. Al-Quran telah banyak menceritakan tentang hidup dan matinya sebuah rezim dan masyarakat. Di sana diceritakan ada masyarakat yang merintis, ada masyarakat yang membangun, ada masyarakat yang menikmati, ada pula masyarakat yang menghancurkan. Begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggulirkan perputaran masa siklus sebuah rezim dan masyarakat. Ali Imran ayat 140 disebutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Masa kejayaan, masa kehancuran telah kami pelgilirkan di antara manusia. Tujuannya apa? Supaya Allah itu membedakan mana sih orang yang imannya dengan iman sungguhan dan mana sih orang yang imannya hanya sekedar pengakuan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telusuri Al-Quran, Al-Quran telah banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang selalu berlaku istiqamah, seperti para nabi dan rasul atau sejumlah figur ideal lainnya. Sebaliknya, Al-Quran pun juga telah menceritakan tentang tokoh-tokoh yang selalu berlaku zalim, seperti Fir'aun, Namrud, kaum Tsamud, kaum Ad, dan lain sebagainya. Jadi pertarungan antara figur yang adil dengan figur yang zalim, ternyata rahasia kunci kesuksesannya terletak pada istiqamah. Sedangkan lawan dari istiqamah adalah kezaliman, dan faktor inilah yang menyebabkan hancurnya sebuah masyarakat. Coba perhatikan betapa hebatnya seorang Fir'aun yang pernah
sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun pun hancur dengan kebijakan-kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Surat Al-Qasas ayat 4 disebutkan, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dengan memecah belah rakyatnya dan menindas dari segolongan mereka. Hadirin, Fir'aun di dalam Al-Quran itu digambarkan seseorang yang mempunyai kekuatan otoriter yang melampaui batas. Seluruh kekayaan bangsanya, seluruh kekuatan bangsanya itu berada di dalam genggamannya. Fir'aun akan menghalalkan segala cara demi mempertahankan kedudukannya. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 83, wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Dan sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, dan sesungguhnya ia termasuk orang yang melampaui batas. Fir'aun juga akan mematikan karir politik yang menjadi saingannya. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 127. Ketika para pembesar Fir'aun kumpul rapat sidang paripurna, lalu ada yang bertanya, Fir'aun, apa kita diamkan saja Musa dan kaumnya membuat kerusakan di negara kita ini, negeri Mesir pada waktu itu? Apa jawab Fir'aun dalam ayat tadi? Sanuqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'akum wa inna fawqahum qahirun. Akan kita bunuh anak-anak laki mereka, dan akan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita akan berkuasa penuh di atas mereka. Fir'aun juga bisa menyulam sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga bisa menyesatkan orang banyak. Ini disebutkan dalam surat Toha ayat 79, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun selalu menyesatkan kaumnya, ia tidak pernah memberikan petunjuk sama sekali. Inilah gambaran-gambaran Fir'aun yang digambarkan dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika Allah memberikan peringatan keras kepada mereka dengan diturunkannya wabah penyakit, bencana di mana-mana, tetapi mereka tetap menutup mata mereka. Mereka tidak lagi memperdulikan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya kekuasaan mereka pun jatuh tersungkur dengan amat hina. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mempertahankan istiqomah yaitu dengan kesabaran. Karena istiqomah, sabar merupakan anak tangga yang harus dilalui seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sabar dalam Al-Quran tidak identik dengan pendiam. Sabar dalam Al-Quran tidak identik ketika ia dianiaya lalu ia tidak melawan. Tetapi substansi sabar dalam Al-Quran adalah mengendalikan kemampuan di saat ia memiliki kemampuan. Contoh, ketika kita memiliki harta banyak dan mampu membeli segala-galanya, tapi hati nurani kita membisiki, tidak pantas kita berfoya-foya dengan harta kita, sedangkan tetangga kiri kanan kita dalam keadaan kelaparan. Kita mampu membalas orang yang sering menzalimi kita, tapi justru kita malah memaafkan dia. Itulah sabar dalam Al-Quran, mengendalikan kemampuan di saat kita memiliki kemampuan. Oleh karena itu, sekali lagi, cara terbaik mempertahankan istiqomah dengan sabar, karena istiqomah dan sabar ini merupakan anak tangga yang harus dilalui seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ini saja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.